kayak wow. Padahal kan penilaiannya itu juga belum utuh ya, kalau baru 1 tahun itu masih percobaan namanya juga ya. Nah, terus semakin banyak mahasiswa komunikasi, ini jujur nih, ini udah kayak jurusan keguruan loh. Kayak dulu orang-orang tuh ditanya cita-citanya mau jadi apa? Jadi guru, jadi dokter gitu ya. Nah, terus sudah kebanyakan nih yang jadi guru, akhirnya ternyata guru-guru diupah murah. Sekarang kan kalau kita memperhatikan ya pemberitaan atau media sosial, banyak guru-guru honorer yang menuntut kenaikan upah gitu ya. Sekarang gaji guru honorer kayak 300.000, ada yang dibayar 2 bulan, 3 bulan gitu kan. Padahal kan operasional tuh butuh minimal bensin, cuma buat bensin aja 300.000 untuk ke sekolah dan ke rumah itu mungkin nggak cukup. Terus guru tuh manusia ya, butuh makan, nah sesederhana itu. Mahasiswa komunikasi makin banyak, kalau kita cuma modal ijazah doang, even nanti IPK-nya kawan-kawan semuanya 4, apakah itu bisa dijadikan pegangan untuk bersaing? No kan? Oke. Nah, di tempat saya sekarang, saya baru aja kemarin menseleksi CV anak magang. Nah, jadi saya tuh lagi bukaan buat magang. Jadi saya sekarang di Greenpeace Indonesia, kawan-kawan, sudah tidak di media mainstream lagi. Saya sebagai produser dan saya lagi butuh anak magang, dan kemarin udah ada beberapa CV yang masuk dan saya kerucutkan jadi 4. Nah, salah satu CV yang paling menarik perhatian saya adalah CV yang menyematkan banyak banget portofolio, jadi kegiatan yang dilakukan selama kuliah, ya kan? Nggak cuma kayak saya aktif di AIUEO kan gitu, enggak, tapi juga ada bukti-buktinya. Misalkan lo bikin konten ini, bikin konten itu gitu. Itu semuanya disisipkan. Jadi itu nggak bakal saya abaikan. Itu benar-benar saya keep buat nanti interview di hari Senin gitu. Kenapa? Butuh di pendalaman lagi, padahal CV-nya bagus ya, tetap aja ya. Saya nggak tahu tuh apakah CV-nya ngarang atau enggak kan, nggak tahu ya. Nah, jadi kawan-kawan, ini udah jadi salah satu langkah bagus bagi kawan-kawan sebagai mahasiswa komunikasi dengan beban yang sangat tinggi untuk di hari ini ya, karena bisa dibilang tidak terlalu relevan ya, mohon maaf sekarang urusan komunikasi, tapi itu nggak jadi alasan untuk kita putus asa ya, karena masih banyak cara yang bisa kita lakukan untuk tetap menjaga nilai diri kita ya. Salah satunya itu aktif di kegiatan, biar nanti kawan-kawan juga portofolionya banyak, itu satu. Nanti juga ketika kawan-kawan berkegiatan di jurnal Pos TV atau di jurnal Pos online atau foto, nanti kawan-kawan akan berkesempatan untuk lebih banyak bisa ketemu sama orang lain, menjalin relasi, pertemanan yang lebih luas, dan biasanya banyak banget kesempatan yang hadir di situ. Oke, next. Oke, sejak kala media udah semengerikan itu, kita bahas sekarang banyak serangan homeless media. Yang mungkin kawan-kawan tahu kan, homeless media tahu nggak? Ada yang tahu, ada yang enggak ya. Oke, kalau misalkan kita buka medsos gitu ya, mau itu TikTok atau Instagram, ada Betura, terus mungkin ada kayak ini USS Fit, Jakarta Keras, Info Bandung, gitu-gitu kali ya. Dari apa? Ya, Info Cianjur. Nah, itu adalah homeless media. Homeless media ini memang tidak memiliki payung hukum atau nggak ada di bawah naungan AJI atau bukan AJI apa? Dewan Pers ya, nggak di bawah naungan Dewan Pers memang. Tapi memang karena trennya sudah bergerak ke arah sana, sekarang orang-orang lebih suka mengkonsumsi informasi dari akun-akun seperti ini. Dan disadari ataupun tidak, media arus utama, baik itu TV, online, atau radio apalagi gitu ya, itu udah mulai bergeser dengan mereka. Makanya kenapa kayak PHK banyak, terus mungkin menyerap tenaga kerja baru ini juga kurang. Salah satunya ya karena ini. Investor banyak yang lebih pasang iklannya ke mereka. Satu, lebih murah dibanding ke TV khususon ya. Kalau ke TV itu kayaknya bisa mahal banget ya. Tapi kalau kayak ke homeless ini bisa dengan harga yang lebih miring gitu ya. Ini bisa dibilang menjadi salah satu ancaman, tapi juga bisa dibilang jadi kesempatan juga gitu ya. Untuk kita mungkin nanti mau bikin homeless gitu ya. Dan sebetulnya belum ada aturan sendiri kecuali ya undang-undang ITE gitu ya. Maksudnya kalau di jurnalistik gitu ya, mau itu produk TV atau apapun itu pasti udah ada aturannya sendiri kan. Kalau di TV ada namanya SP3S ya kalau nggak salah ya. Terus kalau di yang lain juga sama ada aturannya sendiri. Kalau ini memang belum ada aturan yang baku ya, kecuali ya udah diatur dalam UU ITE. Oke, tapi karena hari ini kita akan bahas TV, meskipun nanti produknya bisa di tempat lain, kita akan fokus dulu ke TV.
Next. Oke. Nah, makanya sekarang kita sebut sebagai jurnalis multimedia gitu ya. Maksudnya multimedia itu ya multi platform, bukan cuma TV, tapi juga nanti waktu awal-awal konvergensi media ini terjadi gitu ya, teman-teman saya itu kalau udah nulis berita buat di TV, mereka bikin dalam 2 versi. Salah satunya versi online. Jadi perusahaan itu nggak mau rugi, nggak mau nge-hire dua-duanya gitu. Jadi kalau udah jurnalis TV ya udah jurnalis TV aja, cuma mereka disuruh kerja untuk 2 platform. Kalau udah jurnalis online ya online aja, tapi ya mereka disuruh nulis buat 2 platform gitu loh. Jadi efisiensi ya untuk ngomongin anggaran gitu ya. Nah, jadi konsepnya kayak gini. Konten dengan menggunakan banyak media, ada teks, video, foto, audio, dan grafik. Kayaknya semua itu kayak satu jurnalis tuh udah dituntut untuk bisa untuk semuanya. Oke. Next. Nah, ini ya, platform boleh berubah, tapi value-nya jangan diubah. Maksudnya gimana kalau tadi kita udah membandingkan ada produk TV, ada juga produk digital ya, audiovisual digital, tapi memang masih dalam koridor-koridor kejurnalistikan, dan ada juga homeless media. Nah, homeless media ini kan kalau memang mereka tidak berangkat dari jurnalis, kreatornya, itu kan pasti value-value kejurnalistikan atau informasi yang sampai ke masyarakat itu pasti berubah dong. Nah, kita kawan-kawan sebagai mahasiswa jurnalistik, apalagi yang aktif di JP gitu ya, Jurnal Pos, jangan sampai ikut-ikutan gitu. Maksudnya jangan sampai merubah value-nya. Value-nya tetap meskipun platformnya berubah. Next. Oke, nah ini kalau di TV ya, cara kerjanya ada beberapa hal ya. Satu, budgeting, nanti akan saya jelasin ya. Budgeting, reporting, processing. Oke, ini saya skip, ini nomornya 1 semua, harusnya 1, 2, 3 ya. Budgeting, reporting, and processing. Nah, budgeting itu jadi salah satunya itu riset ya. Jadi reporternya itu riset, habis itu videografernya juga sama, namanya riset visual gitu ya. Nah, habis itu nanti habis dari riset itu, ini berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan sendiri ya. Nanti akan ada ceritanya, masih akan berkembang nanti di belakang ya. Ada contohnya juga. Nah, budgeting itu kita sebagai komunikator harus tahu apa yang mau kita sampaikan dulu toh. Nah, ketika kita udah tahu apa yang mau kita sampaikan, habis itu baru kita rumuskan cara-cara penyampaiannya mau seperti apa. Cuma memang setiap media kan punya tujuannya sendiri. Jadi memang budgeting ini setelah kita riset, kita ajukan ke produser. Jadi waktu itu saya sebagai reporter, saya misalkan udah riset beberapa tema, saya presentasikan dulu nih ke produser saya. Waktu itu produser saya namanya Teh Ranti ya. Teh, saya mau liputan ini. Nah, nanti dibantu dikupas sama Teh Ranti. Oh, kalau kesini termasuk budgeting duitnya ya. Oh, kalau kesini mahal, coba cari yang murah aja di daerah-daerah Jabar misalkan. Oh ya udah, nanti disesuaikan lagi, dicari lagi nih isu yang sama dengan apa yang udah saya riset sebelumnya. Nah, habis itu udah clear semuanya, baru reporting ya. Nah, ini budgeting ini kenapa harus clear di awal biar nanti nggak ada pengulangan liputan. Nah, jangan kayak gini, ubah lagi. Kalau diubah lagi kan harus 2 kali liputan kan, jadi mahal kan. Nah, jadi ini biar efisien ya kayak gitu. Jadi setelah budgeting oke, baru kita mulai liputan. Habis itu baru processing ini dimulai dari bikin naskah, dimulai dari rafkat gambar. Jadi kalau di network itu nggak langsung diedit, tapi di ini dulu, diedit kasar, dipotong-potong dulu gambar-gambarnya, sequence-nya menyesuaikan dengan naskah reporter. Misalkan saya pengen bikin ceritanya kayak gini ke gini, nanti kameramen saya itu bakal menempatkan gambar yang udah dia ambil sesuai dengan alur cerita yang saya buat. Nah, pertanyaannya, gimana kalau gambarnya nggak ada? Satu, itu kan komunikasi kita harus selalu dilakukan ya, termasuk dari budgeting. Di budgeting itu kita udah tahu mau menceritakan tentang apa. Setelah tahu menceritakan tentang apa, itu bisa disampaikan ke kameramen. Kameramen itu makanya ada riset visual. Oh, mau ngambil keindahan alam di Garut misalkan. Termasuk di Garut itu nanti kita harus riset Garut itu sunrise atau sunset ya, misalkan di Sayang Heulang. Nah, itu harus disampaikan. Oh, ternyata sunrise nih kalau di Sayang Heulang gitu ya. Nah, ya udah, berarti harus sepakat dulu sama reporternya, jangan ada cerita
sunset di Saenggelang, karena bakalan ada sunset di Saenggelang, maksudnya matahari yang kelihatannya itu pas sunrise gitu ya. Nah jadi ya sesederhana itu. Nah terus processing itu tadi dari naskah, angkat, termasuk voice over, terus juga editing. Nah nanti editor itu tinggal mempercantik, biasanya kalau di tuh gitu ya, editor tinggal mempercantik dari rafkatan yang sudah dilakukan oleh kameramen gitu ya. Nah itu kan ya, produser menentukan isu, reporter dan video liputan, editing, naskah dan gambar, baru QC. Nah nanti setelah diedit baru ya di QC. Cuma QC itu biasanya nggak gimana-gimana ya. QC itu cuma melihat apakah ada CG yang typo atau enggak, atau terus durasi. Kalau diingat kan dulu bukan TV berita ya, nah gitu. Jadi memang beritanya cuma 1 jam setiap hari gitu. Di akhirnya kalau awal-awal kan sehari bisa 5 kali ya, masing-masing ada 1 jam atau ada 1 jam setengah. Tapi sebelum akhirnya berubah jadi MD, akhirnya berita itu sehari cuma 1 jam. Jadi berita-berita ini kalau bisa waktunya ya nggak terlalu panjang juga gitu, biar bisa masih ada berita-berita lain yang bisa ditampilkan. Oke. So far kayak gitu ya. Untuk cara kerjanya udah kegambar ya secara umum ya. Coba kita next dulu. Nah ini tim liputan ya. Tim liputan biasanya terdiri dari reporter dan juga video jurnalis. Nah reporter ini ya belanja konten liputan kayak tadi, maksudnya dari mulai riset, habis gitu riset ini ya dilakukan bukan cuma kayak oh ini harga telur di sini harganya berapa, nggak cuma gitu doang, tapi termasuk nanti siapa yang akan diwawancara, apakah udah ada sosok yang ekspor banget soal harga telur atau belum. Habis gitu juga menghubungi si narasumbernya juga, si pedagang telurnya misal kayak gitu. Terus termasuk kayak ini ramainya tuh kapan gitu, atau bukanya itu kapan. Hal-hal sesederhana itu tuh harus dilakukan. Apalagi kalau misalkan mau keluar kota, termasuk cuaca di sana sedang hujan atau kemarau pun juga itu harus diperhitungkan. Terus juga kondisi atau suhu di sana itu dingin atau panas itu juga harus diperhitungkan juga. Karena biasanya kalau salah kostum nanti juga kita itu akan mempengaruhi banget ke kerjaan kita. Kita mikirnya di sana panas, kita nggak bawa jaket, ternyata dingin banget, wah ya udah itu repot sendiri nantinya. Nah, video jurnalis yang meng-capture gambar sesuai dengan hasil pitchingan tadi ya, budgeting tadi gitu ya, dari komunikasi antara reporter, terus juga dengan produser dan juga dengan videografernya. Oke, dengan videografisnya. Oke, next. Nah, ini yang paling biasanya, tapi memang oke, ini ada namanya PTC. PTC itu piece to camera gitu ya. Jadi gimana cara kita ngomong di depan layar gitu ya, di depan kamera. Ada beberapa hal yang paling utama gitu ya. Yang pertama PTC dan partisipatif. Nah, konsepnya itu PTC itu ada 3. Jadi PTC opening, PTC bridging, dan PTC closing. Bisa dipilih salah satunya, bisa cuma 2 atau bisa 3-tiganya. Itu disesuaikan dengan kebutuhan kawan-kawan. Nah, terus ada juga LOT. LOT itu live on tape. Nah, nanti ini berbeda kalau kawan-kawan misalkan yang sering banget saya lihat kan ketika ada event terus diupload bilangnya live report, padahal itu udah delay ya. Misalkan pagi-pagi habis itu diuploadnya siang itu udah delay, jadi nggak bisa saat ini. Jadi kalau misalkan pun mau tetap ditulis live report, jangan ada keterangan saat ini gitu. Misalkan ya saat ini saya sedang berada di villa di kawasan Cilengkrang dan peserta Jurnal Pos TV tengah mencatat materi yang tengah disampaikan. Nah, jangan ada saat ini karena nanti beberapa jam lagi udah nggak saat ini dong, udah nggak real time lagi ya. Kalau live itu ya yang real time. LOT itu live on tape, jadi bisa pagi ini kita taping, terus tayangnya beberapa jam lagi gitu ya. Nah, jadi bisa diganti dengan keterangan waktu. Keterangan waktu itu harinya hari apa nih? Sabtu ya, Sabtu pagi. Nah, jadi tinggal mengganti saat ini dengan keterangan waktunya saja. Saat ini, nah nggak gitu. Pada Sabtu pagi, para peserta Jurnal Pos Media tengah melakukan pelatihan di Villa Nah, itu yang soal LOT. Dan LOT ini bisa diulang ya. Jadi kalau kawan-kawan nanti pas lagi LOT salah, Pak Baliut tentunya ngomongnya tinggal diulang lagi, itu boleh banget. Bentar. Nah, yang terakhir ini live report. Live report ini sebenarnya cara berkomunikasi setiap orang tuh beda-beda ya. Ada yang mungkin ditulis dulu semua terus dihafal, ada juga yang cuma bikin pointers.
Pointers itu tuh adalah poin-poin yang akan disampaikan ketika kita melakukan live report. Nah, ada orang yang terpaku dengan teks, ada juga yang malah harus ada teks gitu. Kalau saya secara pribadi nggak bisa terpaku oleh teks, malah bakal ke-distract banget kalau ada teksnya. Jadi saya cuma bikin pointers aja. Nah, pointers itu misalkan satu, kondisi terkini. Nah, kondisi terkini ini luas banget cakupannya, bisa ngomongin ini misalkan bisa ngomongin yang lain gitu ya. Nah, habis itu data-data baru dimasukin. Nah, kalau saya biasanya punya safety zone-nya ya. Jadi saya tuh bakal ngerasa aman ketika melakukan pandangan mata. Karena pandangan mata itu paling penting kalau nanti kawan-kawan ke lapangan dan melakukan live report. Kenapa paling penting? Satu, itu update paling real time. Yang kedua, banyak hal yang bisa kita lihat dan kita saksikan dengan kelima panca indera kita itu nggak ada di Google dan YouTube. Orang-orang nggak bisa riset soal itu gitu loh. Jadi itu yang paling baru gitu ya. Misal ini ada pakai baju hitam atau bahkan kawan-kawan yang pakai baju hitam itu tidak masuk dalam radar news value di media manapun, akhirnya nggak ada informasi ini. Tapi sesederhana pakai baju hitam semuanya secara rata itu tuh juga bisa jadi sebuah hal yang menarik gitu ya. Nah, makanya kalau saya biasanya mengawali dengan pandangan mata. Misal Zahwa itu jadi presenternya. Kalau di TV itu biasanya diawali dengan mention nama presenternya. Ya, Zahwa dan juga Butito betul sekali. Jika dilihat di belakang saya saat ini peserta pelatihan jurnalistik Jurnal Pos TV tengah mengikuti kegiatan pelatihan jurnalisme TV. Jika kita melihat memang seluruh peserta ini mengenakan pakaian berwarna hitam dan memang ini sudah menjadi aturan dari panitia. Nah, itu aja terus. Nah, itu pandangan mata. Nah, tiba-tiba ada Prabowo datang. Nah, itu kan kita nggak bisa ini ya, kita nggak bisa, itu tidak direncanakan, tiba-tiba Prabowo sama Teddy datang. Nah, kita langsung mention tuh. Nah, makanya kita harus luas banget tuh wawasannya kan. Tiba-tiba datang. Ya, dan di tengah pelatihan seperti yang bisa lihat juru kamera, misalkan juru kameranya namanya, kamu siapa namanya? Ina. Ya, juru kamera Jurnal Pos TV Ina saat ini tengah memperlihatkan kepada Anda pemirsa Presiden Prabowo Subianto dan juga Seskap Teddy Indrawijaya datang ke lokasi pelatihan. Kemudian keduanya menyapa para peserta dan juga peserta menyambut mereka dengan sangat antusias. Nah, itu pandangan mata tuh. Jadi apa yang tengah terjadi secara real time yang nggak ada di pointers itu disampaikan aja. Tapi nanti gimana on pointnya biar bisa masuk lagi ke pointers kita. Nah, pointers kita itu juga nanti bikinnya kayak piramida terbalik juga ya. Jadi dari yang nggak penting sampai yang paling penting. Jadi kita bisa pangkas aja nanti yang nggak pentingnya gitu kan. Karena biasanya kalau beneran presiden datang ke sini itu udah jadi ya udah beritanya beralih ke situ semua gitu kan. Nah tapi ternyata ya udah cuma lewat doang. Habis itu mantau lagi yang lain, kita balik lagi ke isu tadi. Atau misalkan biasanya suasananya udah berubah, kita harus peka juga sama suasana yang berubah. Setelah kepergian Presiden Prabowo Subianto dan juga Seskap Teddy Indrawijaya, konsentrasi dari para peserta ini sudah mulai kembali bisa diarahkan oleh panitia. Dan jika kita melihat memang masih ada peserta yang melihat atau mengatakan kepergian sang presiden dari jendela gitu-gitu. Nah itu sesuatu hal yang harus kita sadari gitu dan bisa kita jelaskan gitu ya. Nah itu ketika live report. Tapi beberapa orang memang kendalanya gue nggak bisa ngomong di depan mereka gitu ya. Nah latihannya kayak gimana gitu. Nah satu yang biasa digunakan untuk latihan adalah kita menjelaskan apa yang kalau kita lagi sendiri nih, biasanya kamar mandi nyanyi-nyanyi kan. Daripada nyanyi-nyanyi, kita jelasin aja apa yang ada di kamar mandi saat itu gitu kan. Misalkan, ya Zahwa saat ini di samping saya ada sebuah bak yang setengahnya sudah terisi dan memang jika kita melihat keran airnya masih terbuka. Dan di samping kanan saya ini ada sebuah gayung berbentuk hati yang memang biasanya digunakan untuk mandi. Memang jika kita melihat di sekeliling saya, nah gitu-gitu aja, termasuk catnya warna apa gitu, itu bisa dilatih terus. Atau di motor, ya sekarang saya sudah berada di kawasan Cilengsi. Serius, itu ini banget loh, itu iya, itu work ya, benar-benar membantu banget kita untuk latihan pandangan mata. Untuk masalah vokal itu by doing aja, tapi memang humming itu tuh penting banget biar
Ya, power itu keluar ya. Dia saya bibir nutup, tapi gigi jangan bersentuhan, terus bilang gitu ya. Itu biar nggak terlalu cempreng aja. Penekanan, sorry. Penekanan, kita harus tahu nih informasi apa yang paling penting dan paling utama akan kita sampaikan. Misal tadi Pak Prabowo datang. Seperti yang bisa dilihat, Presiden Prabowo Subianto dan juga Seskap Teddy Indra Wijaya, nah digituin di bold ya, ya udah pada ngerti lah ya soal kayak gimana. Nah gitu, jadi untuk live report, LOT dan PTC kayak gitu. PTC opening, nanti di PTC ada partisipatif ya, PTC partisipatif. Nah PTC partisipatif, jurnalis itu kan memang tidak boleh beropini ya. Tapi kita bisa menceritakan fakta dari pengalaman yang kita lakukan gitu ya. Misalnya ada partisipatif itu gini ya. Ya good people, nah kalau di NET itu kan nyebutnya good people gitu ya. Nah good people datang ke Cibiru, rasa-rasanya kurang lengkap kalau kita tidak mencoba salah satu panganan paling hits di sini. Ada kentang goreng dengan saus balado. Kita coba ya rasanya gimana. Nah, kita punya pengalaman nih, pengalamannya ternyata renyah gitu ya. Nah, itu juga garing. Terus kan tadi kita dengar juga ya suaranya kriuk ya. Ternyata memang teksturnya sangat renyah. Nah, jadi itu tuh pengalaman kita sampaikan gitu. Jadi bukan enak. Langsung enak gitu ya. Langsung deskripsikan gitu ya. Jadi memang tadi partisipatif. Bukan opini, tapi apa yang kita rasakan aja gitu ya. Itu di partisipatif. Partisipatif ini juga biasanya sih di bridging ya kalau partisipatif. Oke, itu soal CTC. Nanti ditanya jawab aja kali ya kalau mau tanya atau next, karena masih panjang. Oke, nah ini naskah ya. Basicnya itu semua tuh nulis kawan-kawan. Jadi dulu tuh sempat ada teman saya bilang dia tuh udah jadi VJ. Padahal dia tuh tadinya pengen jadi reporter. Habis gitu pas dia udah jadi kerja jadi reporter, dia ngomong, aduh gue pikir jadi reporter ngomong doang. Enggak ada ya yang ngomong doang. Jadi semua tuh basicnya dari tulis. Mau jadi reporter apapun basicnya nulis, cuma memang ada perbedaannya. Kalau di Naskah TV itu semua mungkin udah beberapa di antara kawan-kawan udah tahu ya, ditulis dengan huruf kapital, terus komanya garis miring 1, titiknya diganti oleh garis miring 2. Hal ini nanti akan sangat berpengaruh itu kenapa? Oleh para daber dan juga host di studio. Itu kalau titiknya pakai corak titik plus, nah itu nggak kelihatan. Terus ada beberapa huruf-huruf kecil itu yang hampir sama ininya, bentuknya ya, gitu kan. Jadi agak sulit juga nanti bakal typo dan agak sulit dibaca, makanya kita pakai kayak gini. Read in itu adalah teks yang dibaca oleh presenter. Package roll itu paketnya yang udah jalan, jadi diisinya oleh dabar, gitu ya. Atau ada namanya paket PO. Paket PO itu ya nanti udah nge-roll, tetap hostnya nanti yang baca, gitu ya. Nah, jadi bedanya naskah non-TV dan naskah TV itu. Kalau naskah non-TV mungkin kawan-kawan udah tahu lah ya bentuknya kayak gimana yang biasa kawan-kawan baca artikel di koran atau di media online gitu ya. Tapi kalau di TV memang peruntukannya bukan naskah untuk dibaca oleh pemirsa, tapi untuk didengarkan. Nah, makanya bikinnya kayak gini. Oke. Clear? Oke, kita next ya. Next. Nah, itu tadi ya. Kita berbicara tentang industri TV sekarang udah nggak sekece dulu gitu ya. Tapi ya bukan berarti kita bisa berpangku tangan untuk menerima nasib dan takdir itu gitu ya. Kita juga tetap harus mengisi konten-konten ini semenarik mungkin. Nah, ada namanya gimmick. Kalau misalkan ini karena itu di Sindo News TV. Sindo News TV itu part of iNews Media Group, tapi memang nggak free to air. Jadi wajar banget kalau banyak di antara kawan-kawan yang belum tahu dan juga belum kenal dengan Sindo News TV. Tapi di sini akan saya sampaikan ya. Jadi saya tuh di iNews Media Group bertugas di Sindo News TV. Waktu itu saya jadi produser untuk salah satu program namanya Sindo Prime. Nah, di sini ada gimmick. Mungkin kalau di Metro TV itu ada siapa
siapa sih namanya yang suka sambil stand up gitu ya kan. Nah tapi kan kita nggak mungkin meniru ya, jadi kita juga harus mengakali sendiri apa yang akan menjadi ciri khas. Satu, gimmick itu bisa jadi hook dalam konten. Terus merubah isu berat bisa jadi lebih ringan kerasanya. Nah tapi ini memang bukan sepanjang berita itu gimmick semua ya, tapi cuma di part-part yang mana isunya lagi in banget, terus memperkuat emosi dan juga pesan. Oke, ini contoh-contoh gimmicknya ya. Nanti kita play aja next slide, kita tonton salah satunya. Play aja. Diklik aja, klik di tengahnya aja. Oh ya, bukanya di Canva. Oh, buka di Canva, makanya ada videonya. Oh, berarti kan. Oke, nah jadi gimmick ini memang penting banget. Ini memang sebenarnya tadi saya hadirkan beberapa video ya sebagai contoh gitu ya, baik itu untuk gimmick atau untuk beberapa liputan-liputan yang memang memiliki powerful lah ya. Dan kalau kita lihat jurnalistik sekarang ekosistemnya sudah sangat mumpuni untuk membuat karya-karya yang oke. Jadi bisa banget gitu ya. Jadi ya oke, mungkin sampai sini sebelum ini nanti bisa di play. Ada yang mau diskusi nggak? Jadi sambil jalan aja. Saya bawa oleh-oleh sih buat kawan-kawan. Oke, ada yang mau nanya? Ada teman-teman yang mau bertanya dulu mungkin? Ya buat ngisi waktu. Kalau tuh ada kanvanya nggak gitu? Oh, ada nggak? Oh, boleh. Udah, kamu boleh nih ya. Siapa namanya? Lanjut, silakan. Sebelumnya saya izin bertanya, kan kebanyakan orang bilang tuh kayak misal kita mau jadi seorang presenter gitu kan, presenter TV, tapi banyak yang bilang tuh sebelum jadi presenter TV itu kita harus jadi reporter dulu. Apakah benar gitu kan? Langsung dijawab atau langsung jawab dulu aja ya biar ramai. Benar. Karena jadi presenter itu harus paham isu. Itu kalau prompter, jadi presenter itu baca prompter kan. Tapi hal-hal kayak gitu tuh suka ada kesalahan dan juga kendala teknis ya. Ketika prompternya nggak jalan dan dia nggak ngerti apa-apa presenternya, mau ngapain coba? Itu bakal ada kayak dead air gitu kan. Terus kayak kelihatan nggak oke aja gitu, si presenternya belah-belah gitu. Nah dia harus paham isu. Salah satu cara yang bisa membuat si presenter ini paham isu adalah dengan cara apa ya? Dia harus jadi reporter dulu. Jadi dia bisa tahu isunya gitu ya. Jadi ketika memang terjadi hal-hal seperti itu, minimal dia ngerti dan bisa ini sendiri, bisa improve gitu ya, tanpa mengabaikan fakta-fakta yang ada gitu. Gitu ya Jis ya. Ada lagi atau cukup? Cukup sih. Oke. Boleh, siapa namanya? Kenalin aku Rika. Aku mau nanya aja sih katanya kayak pengalaman amannya waktu kerja di media itu hal tantangan terbesar apa yang pernah alami selama kerja di media? Sakit, Pak dokter, saya ingin berobat tapi BPJS saya tiba-tiba tidak aktif Pak. Saya cek dulu kartu BPJS Bapak. Wah Bapak, ini kartunya non aktif, Bapak tidak bisa berobat. Jadi saya harus ke pihak BPJS. Karena ini BPJS, Bapak harus ke BPJS-nya langsung. Berarti saya harus ke BPJS pemirsa. Saya datang ke pihak BPJS Kesehatan, tolong diaktifkan kartu BPJS saya Pak, karena saya ingin berobat. Karena saya nggak bisa berobat Pak. Ini harus diverifikasi dulu ke Kementerian Sosial, Mas. Saya yang sakit Pak. Silahkan ke Kementerian Sosial ya, Mas. Saya harus ke Kementerian Sosial. Baik, saya datang lagi ke Kementerian Sosial. Kemensos, tolong Pak. Saya sakit, saya ingin berobat Pak. Jadi gini, saya jelaskan sedikit Mas Yudi ya. Kalau ada orang sakit, datang ke rumah sakit itu harus dilayani. Oke. Urusan administrasi itu urusan belakangan. Silakan Mas Yudi langsung ke rumah sakit. Jadi harus langsung ke rumah sakit nih? Iya. Jangan sampai ini kayak bola panas ya, dilempar-lempar dari... Nah, itu tadi salah satu gimmick yang cukup viral sampai kita dipanggil sama mensosnya waktu itu, sama Gus Ipul gitu ya. Bukan klarifikasi sih, cuma Gus Ipul bilang
oh ya udah nggak apa-apa kata itu kayak gitu. Cuma maksudnya gimana? Itu ini salah satu konsepnya memang dengan properti yang dibuat seadanya dan sengaja dibuat tetap di meja redaksi biar apa? Untuk mengikis pemikiran bahwa meja redaksi itu selalu kaku gitu. Mungkin kalau untuk parodi-parodi di panggung yang udah banyak banget perintilan propertinya itu kayak udah biasa gitu ya. Nah tapi ini kita pengen menghadirkan sebuah bentuk pembawaan berita yang tidak kaku gitu loh. Bahkan gimmick-gimmick kayak gini ternyata oke. Nah dan ternyata hal-hal yang punya proximity atau kedekatan kayak gini itu direspons positif oleh masyarakat gitu ya. Oke, next kita lihat. Nah, ini cukup viral, meskipun nggak tahu ya ada di FYP kawan-kawan atau enggak, tapi ini sering diposting ulang oleh homeless media dan ini narasi atau pesan yang disampaikan akhirnya bisa tetap hidup. Hal yang paling penting ketika kita menyampaikan informasi adalah narasi yang kita sampaikan itu jangan sampai mati di situ doang gitu kan. Apalagi kalau TV sekarang udah nggak ada yang nonton. Ketika di post dan di post ulang oleh beberapa homeless atau mungkin oleh beberapa influencer itu bisa menjaga narasi yang kita sampaikan itu bisa tetap terjaga. Oke, nah ini salah satu inovasi yang dilakukan. Jadi nanti ketika kawan-kawan bikin konten itu jangan takut untuk mencoba hal baru. Gagal pertama, kedua, ketiga nggak apa-apa. Yang penting jangan berhenti untuk mencoba. Oke, next. Nah, ini di tahun 2024, alhamdulillah saya dapat KPI Award di KPI Pusat ya, dari salah satu liputan saya. Maksudnya apa? Kalau yang tadi kita bisa nge-gimmick dengan budget yang mungkin bisa kita tekan, tapi ketika memang kita punya keleluasaan budget atau keleluasaan kesempatan untuk bisa membuat sebuah tayangan yang lebih proper, kita bisa bikin itu. Dan apapun yang dilakukan dengan hati gitu ya, alhamdulillah dan insya Allah akan berespon yang oke juga gitu ya. Coba kita lihat dulu contohnya kayak gimana. Next. Next aja kali ya, ini cuma pengumuman doang. Maksudnya ini udah bertahun-tahun Net TV waktu itu tidak dapat penghargaan atau anugerah sama kita. Masyarakat juga sudah nyaman dengan saya sudah nyaman dengan masyarakat. Oke, jadi ini tuh liputan bidang desa di Garut. Di sini ada orang Garut nggak? Anyu. Tahu Maroko nggak? Tuh, masa orang Garut aja nggak tahu Maroko? Tahu Maroko? Tahu kan? Tuh, ini ada orang Garut sendiri aja nggak tahu Maroko. Jadi Maroko itu tuh salah satu kawasan di Garut Selatan dan benar-benar itu kayak jauh kemana-mana. Nah ini Bidan Dewi. Nah ini masalah di sini nanti kalau dia nggak terdengar. menjadi hak dasar untuk Ini saya nggak sempat dandan dan kayak hari ini, makanya hari ini saya pakai topi. Oke, jadi intinya tenaga kesehatan dari Puskesmas Maroko, Kabupaten Garut tak mau berpangku tangan. Mereka berani mewakafkan diri untuk mengabdi dan menghancurkan sekat jarak antara warga desa dengan fasilitas kesehatan di wilayahnya. Sebuah fakta baik yang menjadi dingin di sudut-sudut Garut. Bidan Luhut, pelita kecil, penyelamat desa terpencil. Teteh, kita berangkat sekarang ya? Oke. karena si tetehnya itu pakai motor Anjay. Vario kan, cuma ada Vario doang. Sisanya Vario doang. Si teteh pakai ini. Nah, ini sama grafisnya kita kerjasama. Nah ini goyang-goyang kan. Ini
pakai GoPro ditempel. Jadi ini memang variasi shot gitu ya. Dan kenapa goyang-goyang kita pada jangan maksain kalau memang kita mau menggambarkan jalanan jelek, terus gambarnya harus pakai Osmo atau pakai zoom sampai stabil. Feelnya nggak dapet kayak gitu. Nah makanya kalau kita lihat kadang-kadang gambar rapi itu memang gambar rapi itu memang bagus, tapi kalau kita mau menjahit menjadi sebuah tayangan yang oke, gambar goyang-goyang pun itu tuh jadi salah satu seni tersendiri gitu, karena feel-nya bisa lebih dapat gitu ya. Nah, apa yang mau saya sampaikan di sini, yaitu tadi, karena saya dengar ada insos ya, di jurnal itu ada apa? Nah, itu tuh yang paling sulit sekarang dimiliki oleh anak muda sekarang itu yaitu kepekaan dan juga kepedulian terhadap sesamanya gitu ya. Jangan sampai kita jadi anak muda yang cuma terpaku dan terpatok pada data gitu kan. Data tuh bisa dimanipulasi, tapi fakta-fakta kayak gini tuh nggak bisa direka gitu ya. Ketika orang-orang bilang, oh stunting di sini udah oke, saya datang ke sini ternyata stunting masih tinggi gitu ya sama Bu Bidan ini. Terus, orang-orang sekarang tingkat kemiskinan udah rendah, ya ternyata memang dari BPS-nya aja yang disebut miskin adalah orang yang memiliki penghasilan di bawah 500 sekian ribu per kapita per bulan. Padahal kan kita aja jajan berapa sih sebulan gitu kan, lebih dari itu kan. Nah, sementara ya udah orang-orang yang per bulannya punya penghasilan 800 ribu itu dianggap udah bukan orang miskin gitu, rentan miskin sih, tapi bukan orang miskin. Itu data kayak gitu, padahal mereka bakal kelaparan sepanjang hari gitu ya. Terus gue disitu gak ada orang miskin, kata siapa ini, kata datanya gitu kan, padahal tetangga kita belum makan. Nah jangan sampai kayak gitu. Nah makanya kepekaan sosial kayak gitu tuh harus dibangun. Nah ini jadi salah satu narasi penting sekarang itu, narasi penting tertutup oleh narasi dominan. Narasi dominan didominasi oleh siapa? Didominasi oleh data-data yang belum tentu valid gitu ya. Valid secara sumbernya, tapi maksudnya ternyata fakta di lapangan tuh gak gitu loh. Oke, next. Oke, nah itu tadi ya, narasi penting kerap kalah oleh narasi dominan. Jangan batasi sumber riset, kedepankan empati. Nah, saya riset si Teteh Bidan tadi itu tuh dari TikTok tentu, jadi sumbernya itu bisa dari mana aja. Tapi ini salah satu tips juga ya, banyak banget cerita-cerita penting yang tenggelam oleh cerita dominan tadi. Makanya kalau misalkan kita udah riset mau di Google atau mau di TikTok atau di Instagram, jangan pencarian paling atas yang dilihat gitu kan. Itu mah udah kayak mainstream lah, biasanya yang paling atas doang mah scroll terus. Saya nemuin itu dengan views yang masih rendah gitu. Tapi ada ya ternyata bidan yang masih kayak gini di Maroko, tempat tetangganya dirimu, tapi dirimu nggak tahu gitu ya. Oh, tarai. Nah, tapi intinya kayak gitu. Saya scroll terus sampai yang viewsnya itu masih rendah gitu. Dan mereka punya kemauan, punya usaha sendiri untuk melakukan itu gitu ya. Dan memang baru diangkat jadi P3K kemarin, sebelumnya bidan honorer. Coba bayangin bidan honorer, pakai motor sendiri. Dan di sini juga banyak cerita-cerita yang memang agak mistis gitu ya. Maksudnya, saya bahkan pas beres liputan itu, jadi ketuanya itu ikut, si bapak Akinya itu ikut, padahal dia lagi sakit. Nah habis gitu, kalau udah beres kita langsung pulang aja ya, nanti takut nggak bisa pulang, kata si bapaknya gitu. Terus drone kameramen saya kesangkut, rusak. Habis gitu pas kesayang hilang, kayak tadi saya sebut sayang hilang gitu ya. Di sayang hilang itu tuh tiba-tiba, padahal kaca mobil saya tuh nutup semua ya. Kita bertiga, saya, kameramen saya, sama driver saya, semua tuh lihat. Saya nggak tahu itu apa ya. Pokoknya orang tinggi tapi bulunya di mana-mana. Terus dia ngelempar kelapa ini kelapa. Tapi kok anginnya nyampe ya? Padahal tuh kaca mobil ditutup. Tapi kita diem aja. Terus driver saya maju terus habis itu. Pas udah agak di daerah kota baru tadi lihat apa? Ternyata dia lihat ada kayak gitu. Terus pas di jalan ini kucing apa? Ngelindes kucing. Kucing lagi antang ya kucingnya ya. Kita juga pelan-pelan. Tiba-tiba pas mobil dekat loncat sendiri kucingnya. Ya udah driver saya akhirnya buka baju, dikubur pakai bajunya driver saya kan. Tapi ya maksudnya alhamdulillah. Makanya saya tuh setiap ke enggak mah cerita intermezzo aja, tapi itu benar. Setiap kali keluar kota, apalagi ke tempat-tempat kayak gini tuh, saya tuh pernah diminta
sama teman saya ngasih tahu baca gini, Assalamualaikum ya sohibul wilayah, Assalamualaikum ya awliya Allah, Assalamualaikum ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terus Al-Fatihah. Habis itu baru bilang, kita kesini niatnya baik, mau liputan gini. Nah kalau nggak ada apa-apa berarti memang lakukan aja. Tapi misalkan hujan nih, biasanya waktu di Ambon saya gitu hujan, tiap di mobil hujan, tapi pas mau ambil gambar reda, alhamdulillah berarti diterima gitu. Pas saya mikirnya gitu, karena communication is about everything. Kita bisa berkomunikasi dan harus berkomunikasi ke siapapun, apalagi kita tuh pendatang gitu ya. Orang aja pengen dikasih sopan santun gitu ya, apalagi entitas-entitas yang mungkin udah hidup lebih lama daripada kita. Udah ada sejak lama daripada kita gitu ya. Jadi, nah karena ada juga saya pas lagi ke Banten, saya udah melakukan itu karena kameramen saya pengen ambil gambar. Tapi kok saya udah baca gitu masih hujan gitu ya, hujan terus. Kok berarti nggak diterima nih, ternyata benar. Tiba-tiba malamnya jam 12 langsung saya bikin salah ngedadak. Nah maksudnya terus saya jadi polanya gitu ya, kalau saya udah baca ternyata masih tetap hujan, berarti bakal ada sesuatu yang tidak bikin kita berkenan. Tapi kalau reda kayak biasanya ya udah semua bakal lancar-lancar aja gitu. Nah jadi ya jangan sompral kalau ke tempat-tempat baru gitu ya, tetap kita harus menjaga sopan santun kita gitu ya. Dan riset, balik lagi kalau riset itu tadi ya, jangan mencari yang paling atas yang langsung kita amini gitu, kita harus cari pembandingnya juga gitu ya. Oke, next. Oke, nah ini ancaman resiko. Ini Odi ya, kemarin sempat diculik gitu ya. Dan sebenarnya saya belum ketemu dan ngobrol lagi sama si Odi gitu ya. Tapi kalau eksekutif produser saya yang waktu itu diculik juga, tapi udah lebih lama karena dia diculik pas saya masih SMP gitu ya. Mungkin tahun-tahun belum lahir. Katanya tuh dia disuntikan satu penyakit apa gitu, saya nggak ngerti. Pokoknya disuntik sampai dia tuh sekarang sakit-sakitan. Nah, tapi saya nggak tahu, mudah-mudahan hal itu tidak terjadi juga. Polri saya juga belum konfirmasi ke dia karena belum ketemu. Oke, ini ancaman dan resiko yang akan mengiringi kita gitu ya. Oke, next. Nah, kalau saya sempat kena doxing. Ini saya dibikinin DPO ya, saya dijadiin DPO sama orang dan bilangnya ini bakal gue sebar ke orang-orang. Karena bener udah disebar ke orang tua saya, ke ibu bapak. Cuma untuk ibu bapak percaya kalau itu cuma doxing. Nah, doxing ini terjadi ketika saya sedang mengawal kasus kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan yang meninggal di Labuan itu. Nah, saya tidak bisa tahu ini dari mana, dari kubu mana, apakah kubu yang percaya bahwa ADP ini meninggal bunuh diri atau dari kubu ADP yang percaya ADP meninggal karena dibunuh. Karena bisa jadi orang-orang di luar itu banyak yang mau mencari panggung dari kematiannya ADP gitu ya. Jadi mendoxing jurnalis dianggap menjadi salah satu warna yang nanti mungkin bisa membuat panggung dia makin luas gitu. Tapi jujur aja di sini saya juga jadi lebih aware dengan security digital pribadi gitu ya. Makanya akhirnya saya memutuskan untuk pindah ke tempat dengan keamanan yang lebih tinggi karena memang di tempat saya bekerja sekarang yang sudah biasa menerima ancaman dan doxing seperti ini sudah memiliki protokol yang lebih oke ketika kembali diancam seperti ini. Dari gimmick-gimmick yang tadi dan sering viral, nah saya sempat di-hack juga WhatsApp saya karena ketahuan ada SMS OTP dengan omongan bahwa ini ada yang mau masuk ke melalui perangkat baru. Tapi sorenya teman-teman saya yang tadi yang pertama tuh yang jadi dokter di rumah sakit si Ardil Ase, dia di boom sama komen-komen bayar hutang gitu. Tapi dia nggak maksudnya di hari yang sama. Terus ada teman saya lagi Raisa Nadia, dia juga sama audit godain tiba-tiba sama akun random gitu. Jadi oke, berarti ini gara-gara gimmick itu kita diancam lagi kayak gitu. Nah, hal kayak gitu tuh akan terus terjadi next. Nah, ini bahaya-bahayanya. Nah, ini bencana, ini waktu bencana di Palu gitu ya. Ini tidur tuh di mana aja, ini udah nyenyak banget. Nah, itu tempat saya berdiri itu tuh tadinya itu nggak setinggi ini gitu loh. Jadi memang waktu di Palu pas ada bencana likuifaksi dan juga tsunami, itu tuh dataran
ada yang naik ke atas, ada yang turun ke bawah. Benar-benar view pasti itu tuh susah banget buat dijelaskan karena memang wah. Nah, ini tempat saya berdiri ini tadinya ada di bukit itu tuh. Di kaki bukitnya, bukan bukitnya banget ya. Yang tempat kita berdiri ini itu kuburan. Twist gitu. Itu benar-benar banyak banget ketidakpastian yang terjadi ya, dan ketidakhabis pikiran yang terjadi itu banyak banget di sini. Next. Dan kita masih tetap harus bisa berpikir jernih. Ini waktu di Papua ya. Nah, foto yang ini tuh tadinya kita udah mau ke Nduga gitu ya, ikut pesawat TNI, tapi pas udah mau berangkat tiba-tiba ada yang nembakin. Akhirnya TNI bilang kita nggak boleh jadi berangkat gitu ya. Nah, ini padahal udah pakai rompi anti peluru kan, tapi tetap aja kan cuma kesini. Kalau kesini ya apa ya. Nah, itu tuh berat banget rompi anti peluru tuh bener-bener. Saya juga mikirnya kayak ya udah rompi biasa gitu. Ternyata itu berat banget rompi anti peluru. Memang pas dipakai kayak biasa aja, tapi dipakai jalan 10 langkah tiba-tiba capek aja gitu. Oke, next. Nah, kalau yang ini saya pas ambil gambar di ini pas Jessica Mirna, tahu nggak sih yang siangnya? Itu tuh pas rekonstruksi kan benar-benar dijagain ketat sama kepolisian. Itu susah banget ambil gambar. Jadi semua orang yang ada di situ waktu itu di net itu stoknya banyak. Mau reporter, mau kameramen, yang reporter diautoin aja gimana caranya bisa dapat gambar. Nah, saya naik pohon sampai akhirnya cuma selewat doang itu lama banget saya recordnya, tapi yang pakai itu cuma dikit cerot gitu dia doang. Tapi itu momen mengenalnya di situ yang lain nggak dapat gitu. Nah, kalau yang ini tuh kenapa tetap selalu saya pamerin. Jadi ini Hasbi namanya dia, kita beda TV tiga-tiganya. Itu saya nggak pernah expect bakal terjadi karena itu lagi liputannya soft news, cuma pelepasan arwana di Kapuas Hulu waktu itu. Nah, tapi si drivernya ini kapal buat saya bukan warga asli. Jadi kita dari Kapuas Hulu itu muter-muter, ada papan rambu-rambu lalu lintasnya kan, kesini ke desa, kesana ke hutan nggak ada. Jadi benar-benar muter-muter kita udah kayak takut gitu kan. Nah, si Hasbi ini teman saya ngajak selfie aja biar nggak terlalu tegang gitu kan. Nah, di situ belum dikasih tahu soal yang tadi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu saya belum dikasih tahu tuh. Jadi di sini saya udah cuma pasrah aja gitu, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba angin tuh kerasanya beda hawanya gitu. Mulai deh dari situ kok kelihatan mulai ada cahaya-cahaya ya perumahan warga akhirnya bisa pulang. Next. Tuhan sorry. Nah, kalau ini effortnya. Jadi yang tadi saya dapat penghargaan itu tuh untuk segmen saya lihat namanya Fakta Baik. Nah, kalau ini lagi liputan Fakta Baik sama namanya Mas Pridi Arisandi. Jadi dia dari ekspor soal mikroplastik. Jadi mikroplastik itu benar-benar kacau kita banget ya. Ini kita harus sambil kayak gini ya, kasih kameramen saya sih, karena tadi kan udah dijelasin ya banyak PHK. Akhirnya kameramen saya itu cuma satu, dia bawa kamera tuh digantung 2 sama drone 1, tapi kalau di sini dia nggak bawa drone ya, drone-nya di darat, tapi kameranya tuh banyak. Kenapa kan biasanya tinggal ganti-ganti aja lensa gitu kan. Tapi karena kita butuh cepat, jadi kameramen saya ya udah ada satu body kamera dengan lensa tele, yang satunya lagi dengan lensa yang disesuaikan dengan kebutuhan dia gitu. Jadi udah gini ambil gambar ganti lagi gitu. Padahal ini tuh kayak harusnya kelihatannya. Nah, itu makanya ada mas-mas samping saya itu tuh ngejagain, jadi biar saya nggak ke bawah palit lah gitu. Karena berat kuat gitu saya buat ngedayungnya. Next. Ya ini sekarang pistuk kamera di era medsos. Nah, ini kalau kawan-kawan tahu ini namanya Rian Fahardi. Ada yang follow Rian Fahardi nggak? Tahu. Nah, dia itu dari UIN Jakarta, jurnalistik UIN Jakarta. Nah, kebetulan saya tuh satu organisasi sama dia di salah satu organisasi ekstra. Jadi kita masih sering komunikasi, dan saya juga sering diundang di UIN untuk UIN Jakarta buat ngisi kayak gini. Nah, dia dengan konsisten bisa membuat konten yang menarik. Nah, konten storytelling, kalau yang sebelah sini misalkan kayak konten saya itu belakangnya di green screen aja, di kayak remove background, udah akrab dengan itu kan teman-teman kan. Nah, kalau intinya kayak gini lah ya. Oke, kita next gitu ya. Sekarang si Rian itu bikin buku juga. Nah, nanti bukunya Rian salah satu yang akan saya jadikan oleh kawan-kawan. Gimana bikinnya? Next. Ya udah, itu sama kayak naskah yang tadi ya. Tutut
tadi kan udah dijelasin ya soal rasanya ya, sama aja, kita next aja. Nah ini contoh ya, LinkedIn package scroll, cuma kayaknya nggak perlu pakai LinkedIn, jadi langsung aja ke hook. Nah kawan-kawan udah, ini belum sih udah akrab dengan istilah hook belum? Masih Udah, samar. kan? Ya hook itu kan semacam lead-nya atau eye catching-nya ya, kalau di koran itu apa eye catcher gitu ya, yang bisa bikin 3 detik pertama penonton itu tuh jadi kayak lebih wah, gue mau stay aja nih mau nonton gitu ya, gitu. Nah itu hook, tapi nanti mungkin kawan-kawan juga udah kebayang belum sih kalau bikin hook itu kayak gimana? Kebayang lah ya, kebayang ya, kan suka nonton ya next. Dikit. Nah ini contohnya kalau di medsos misalkan, guys Netflix kembali keluarin serial terbatas yang bikin jantung kamu kalang kabut gitu. Cerita ini diambil dari kisah nyata. Nah itu salah satu bentuk hook, tapi itu kan materi dulu ya. Jadi ini hooknya udah nggak update gitu. Jadi bayang banget lah nanti kawan-kawan bisa adaptasi dengan hook lain. Next. Nah bikin lead atau kalimat pembuka dari hal yang paling menarik dan bikin penasaran. Terus rangkaian cerita di bagiannya baru 5W1H. Kalau hooknya mah nggak mesti 5W1H, yang penting bikin heboh aja, wehnya clickbait aja gitu ya untuk bikin hooknya mah gitu. Oke, next. Ini karena takutnya waktunya juga udah mau ini ya. Nah ini tuh harus dihafal, nggak usah, next. Enggak, next. Ini banyak satu gara-gara gitu. Nah kalau di TV kan ada pointers, terus latihan pandangan mata tuh kayak yang tadi disampaikan. Nah kalau kita kan ada teleprompter, udah pada tahu kan teleprompter buat di HP? Tahu, kalian belum mah download aja ya, next. Nah kalau misalkan kayak di iPhone kadang-kadang teleprompternya kan nggak ada. Nah jadi bisa diakalinnya pakai TikTok, filter TikTok, ada filter pointers tuh di TikTok tuh, itu oke juga tuh ya, bisa pakai itu. Oke, prompter pertama nggak usah, next. Nah kayak gini, tapi ini buat di TV ya, next. Nah ini kalau di HP kayak gini, next. Nah kalau ini karena PPT tahun lalu, jadi ini udah nggak berlaku, udah next. Udah Ya. deket perang. Oke, edukasi masyarakat dan sama buat nyingkirin hate speech dan hoax. Cuma memang hate speech dan hoax sekarang juga mungkin udah nggak terlalu nyaru banget ya, next aja. Tapi bener, nah sekarang kita praktek ya kawan-kawan. Tapi sebelum praktek, bebas nih ke panitia mau tanya jawab dulu atau langsung ke praktek atau kayak gimana. Tapi bentar sedikit aja ya. Saya tuh sekarang kan di Greenpeace gitu ya. Nah Greenpeace ini jadi salah satu kolaborator dalam pembuatan film Pesta Babi. Nah, kawan-kawan udah nonton Pesta Babi? Udah. Nah, oke. Saya nggak akan bahas soal itunya, tapi memang saya itu merasa setelah berkecimpung menjadi seorang jurnalis, saya merasa harus berjuang untuk sesuatu. Banyak suara-suara yang terpinggirkan, jarang dibahas dan diceritakan, dan sepertinya memang kita harus mulai bergerak untuk menarasikan hal-hal penting agar tidak kalah oleh berita-berita dominan kayak gitu doang. Terima kasih ya kawan-kawan, kita bisa mulai dari hal paling kecil, dari hal-hal yang paling kawan-kawan sukai, dan yang paling penting adalah konsisten. Oke, terima kasih banyak ya kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin buat teman-teman semua yang mau ditanyakan dulu boleh. Boleh? Kamu boleh sini. Siapa dulu? Mak. Siapa dulu? Perkenalkan, nama aku Rita Satipanada dari divisi TV 3. Aku mau nanya, kalau misalkan tips gitu ya buat riset untuk isu berita itu kayak gimana gitu, kayak yang menarik dan juga kayak bisa menginspirasi kayak yang contoh yang tadi gitu, kayak itu dapat dari mana, atau kayak kita punya orang yang bisa kita tanyain, atau kayak misalnya orang yang kasih info atau kayak gimana? Boleh? Langsung aja. Oke, siapa tadi? Oh, Riza. Panggilannya Nada aja. Nada. Oke. Nada. Nadra. Nadra. Oke, Nadra. Oke, benar. Yang pertama itu memang kepedulian dari dalam diri kita sendiri. Makanya memang empati dan juga simpati itu penting. Makanya tadi saya sempat mention soal insos ya. Itu tuh jadi hal yang sangat penting. Kadang tuh mau dan mampu itu adalah hal yang beda. Orang-orang yang mampu melakukan sesuatu tapi dia tidak mau untuk melakukan itu nggak akan pernah jadi apa-apa. Tapi orang-orang meskipun dia atau kita mungkin sekarang belum mampu, tapi kita udah punya kemauan yang kuat, maka suatu hari kita akan sampai pada tujuan kita. Nah, kalau saya dulu
ketika bikin liputan-liputan untuk segmen saya, fakta baik, ada 3 hal utama yang saya pegang dulu. 1, pendidikan dan kesehatan. 2, lingkungan. Yang ketiga, teman-teman disabilitas. Nah, di 3 isu dulu nih yang saya cari gitu ya. Misalkan nah karena keterbatasan budget itu tadi ya, jadi yang pertama kali dikasih ke saya sebagai tim liputan waktu itu adalah daerahnya. Liputan di Jawa Barat gitu, liputan di Jawa Timur gitu. Nah pas di Jawa Barat saya cari Jawa Barat ini kayaknya yang masih harus diperhatikan ini sektor apa? Oh pendidikan nih. Saya cari dulu awalnya pendidikan, kayak guru-guru yang mau mengeluarkan dana pribadi untuk melakukan pendidikan untuk masyarakat tidak mampu misalkan. Saya cari di TikTok kayak tadi caranya, atau di Google caranya kayak gitu. Tapi kalau di Google jarang banget bisa ada story masyarakat biasa yang ada di Google karena perlu diberitain sama orang gitu ya. Makanya saya carinya di medsos itu di TikTok, di scroll terus gitu aja, dulu sampai nanti nemu wah ada nih gitu kan. Karena memang nggak populer namanya juga kan. Jadi untuk mencari hal-hal kayak gitu tuh salah satunya itu. Itu yang kedua, saya tanya di grup-grup. Di sini ada orang ini enggak? Di sini ada orang ini enggak? Punya kenalan gini enggak? Nah beberapa kali saya ada waktu itu saya liputan Lentera Indonesia. Kalau sempat nonton, sempat tahu dulu ada namanya Lentera Indonesia. Nah saya punya teman orang apa itu di Garut itu yang banyak santannya itu di Garut di Sukabumi itu Jampang. Nah saya liputan karena saya mau ke Jampang. Saya tanya ke teman saya, namanya anggota pribadi orang BKI ya. Namanya aku, dipanggilnya aku. Ada kenalan guru honorer di Jampang nggak yang emang benar-benar tentunya gini-gini ya dia ngasih info banyak tuh gitu. Jadi dari relasi-relasi saya tadi tuh saya tanya, akhirnya saya liput namanya itu ada Pak Guru, siapa ya nama Pak Gurunya ya. Pokoknya itu benar-benar ke sebuah wilayah namanya Ciroyom. Iya tapi Ciroyom bukan Ciroyom Bandung ya. Ini Ciroyom Jampang. Itu jauh banget. Tapi emang pas nyampe sana itu keren banget sih. Benar-benar sungainya itu masih oke banget. Terus kayak ada pulau-pulau kecil. Kan bukan pulau-pulau kecil, coba kayak rasanya tuh kayak pulau-pulau kecil. Terus gitu saya di salah satu rumah narasumber atau murid si Bapak Guru ini kita di situ tuh udah kayak padang rumput yang nggak ada tumis-tumisnya. Jadi mau duduk di mana aja tuh juga kayak nggak takut. Ternyata masih ada kayak gitu. Terus di sana itu yang jadi makanan khasnya itu YouTube. Kalau YouTube nggak? Iya, YouTube itu kayak apa ya, kecoa laut gitu. Nah, tapi namanya doang. Tapi bentuknya nggak kayak kecoa. Tapi itu tuh nanti digoreng terus dimakan. Wah, itu benar-benar dapat dari mana? Bisa dari mana aja. Saya dapatnya dari teman saya, terus aku. Kalau si bidang ini dari medsos. Bisa dari mana aja. Tapi kalau misalkan belum puas dengan hasil risetnya, terus cari yang lain. Jangan, kecuali kalau udah ada yang lain, udah ini aja gitu. Jadi saya biasanya, ini dicatat dulu nih list A, B, C gitu kan. Tapi saya masih terus nyari, belum ada yang lebih baik dari ini, ya udah yang ini gitu ya. Gitu. Nah, terus sekarang udah ada AI ya. Jadi kalau mau riset itu bisa lebih mudah. Tapi ingat di promptnya harus di Gemini-nya, atau kalau saya pakainya Gemini, harus dipersonalisasi dulu. No AI hallucination. Jadi better lu bilang nggak tahu kalau emang nggak ada datanya gitu daripada ngarang gitu. Nah jadi di AI itu oke banget buat riset awal. Nanti kalau emang udah ada, ini, baru dalam lagi nih cari di Google, cari beritanya, cari ini benar nggak nih. Takutnya kan meskipun udah disuruh no AI hallucination, tetap aja ngeyel misalkan gitu ya. Nah gitu sih sekarang untuk riset itu gampang sih. Gitu, Nadra ya. Gimana? Cukup, oke. Thank you Nadra. Oke, boleh buat selanjutnya mau nanya. Oke, kamu dulu. Baik, salam kenal Kang Anan, nama saya Sabrina. Di sini saya mau bertanya mengenai bagaimana sebenarnya tim liputan itu bekerja. Kan ada reporter, ada kameramen, lalu ada yang bikin naskahnya juga. Bagaimana sebenarnya mereka itu bekerja? Karena sebagai reporter, tadi kan disebut juga harus riset apa yang ada di sana gitu-gitu. Nah, saya misalnya contoh, saya jadi reporter, saya udah riset nih ke sana. Sedangkan ternyata saya ini udah dibikinin naskah
Dan ternyata dari hasil riset saya dengan naskah yang sudah dibuat itu berbeda. Dan untuk diubahnya lagi udah nggak bisa. Lalu bagaimana sebenarnya yang sebenarnya? Pengalaman sebenarnya gimana? Maksudnya kan saya udah riset nih, ternyata kayak begini. Misalnya beritanya tuh kayak kritis banget nih tentang hal yang ini tuh sulit sebenarnya gitu. Tapi sedangkan di naskahnya udah dibikinin beritanya itu kayak bahagia, sedangkan faktanya nggak kayak gitu. Terus untuk diubah lagi udah nggak bisa. Gimana sebenarnya? Sabar. Oke, Sabrina, benar. Itu jadi salah satu masalah klasik sih ya. Tapi memang yang paling benar itu ya dari reporternya. Maksudnya lu kalau udah punya naskah ngapain nugasin kita buat liputan dan riset kan sebetulnya itu. Idealnya, makanya tadi ada budgeting dan pitching dulu kan. Di budgeting itu tuh kita sepakati dulu. Ini tuh akan sampai mana kalau memang naskahnya udah ada, kita tinggal jadi operator doang ke lapangan. Maksudnya operator tuh gini. Liput kegiatan si A. Naskahnya ini, tapi dia belum diwawancara soal ini. Wawancara aja soal ini. Nah, kalau kayak gitu nggak apa-apa. Ya udah, kita nggak perlu riset. Kita benar-benar datang ke lapangan sebagai operator doang buat ngambil gambarnya dan wawancaranya gitu. Nah, yang kedua, kalau emang disuruh kita yang riset dan kita yang ya udah dibebasin harusnya ke kita gitu. Nah, kayak saya tadi yang Pak Guru tadi itu tuh sebenarnya iklan dari salah satu kementerian. Nah, di situ untuk yang Pak Guru Budinya, namanya Budi ya, saya baru ingat. Pak Budi ini saya dibebaskan untuk meliput apapun tentang Pak Budi, tapi itu di segmen 1. Segmen 2-nya saya harus liput salah satu sekolah di wilayah Sukabumi tadi. Biasanya bukan naskahnya yang udah dibikinin, tapi narasinya, angle-nya doang. Nanti pokoknya harus kelihatan banget gimana sistem yang dibentuk sama sekolah ini ketika sekolah pas pandemi gitu. Jadi ya udah saya berkreasi sendiri dengan guideline yang tadi, yang penting, nah gitu. Tapi ya nggak bisa kalau saya disuruh riset sendiri, saya liput sendiri, tiba-tiba naskah udah ada, ya ini naskah dari mana gitu. Dia liputan aja enggak, tiba-tiba ada kan aneh. Itu aja, kecuali memang biasanya ada yang kayak gitu, tapi dibayar misalkan ada orang pesanan gitu ya biasanya. Tapi pesanan juga biasanya nggak gitu sih. Biasanya kalau pesanan itu di awal udah dikasih tahu gitu. Nah tapi memang tetap harus dikomunikasikan lagi. Takut-takut memang dia ada data lain atau misalkan hasil risetnya terlalu melenceng kan bisa jadi. Cuma ya makanya pitching awal tuh komunikasi itu penting banget. Bahkan selama liputan, kayak aja selama liputan itu kayak tadi kan saya nggak pakai helm tuh yang pas di itu kan. Apakah ini boleh gitu ya naik motor tapi nggak pakai helm? Ya, saya telepon ke produser saya waktu itu. Katanya ini gimana udah nggak ada helm atau mereka juga nggak pakai helm? Ya udah nggak apa-apa soalnya kan di perkampungan mah jarang-jarang pakai helm. Ya, oke udah clear tuh. Tapi kalau nggak clear nanti bisa jadi jangan praktek naik motornya nggak ada. Padahal nyawanya di praktek motor itu nyampe ke daerah itunya naik motor semua gitu. Jadi memang semua harus dibuat clear. Komunikasi itu penting harus terus dilakukan kayak gitu ya Sabrina ya. Tapi intinya ya itu tadi kalau Sabrina udah riset sendiri dan memang diberikan keleluasaan untuk riset terus bikin sendiri tiba-tiba diubah ya aneh yang nyuruhnya sih gitu ya. Gitu ya Sabrina ya. Terima kasih. Puas nggak? Puas. Oke. Puas. Thank you Sabrina. Oke, terima kasih yang udah nanya ya teman-teman semua. Mungkin karena ada keterbatasan waktu juga dan mungkin langsung aja kali ke gamenya. Oke. Betul. Kawan-kawan saya punya oleh-oleh ada 3 item oleh-oleh gitu ya kawan-kawan. Ada 1 clip-on wireless. Terus ada buku ini filsafat kecemasan ya. Filsafat kecemasan ini buku yang ditulis sama Rian Hardy yang tadi saya feel ya. Satunya lagi Reset Indonesia. Oke. Reset Indonesia ini dari Dwi Laksono dan dibiayai oleh Soros. Oke, nggak apa-apa. Menurut saya jangan ada standar ganda untuk mencap antek asing ya. Undang-undang Cipta Kerja juga itu kan dilakukan untuk apa? Salah satunya ya agar investasi asing masuk ya. Oke, tapi intinya gini. Kenapa saya mau kasih oleh-oleh clip-on buat kawan-kawan? 1, biar selepas materi ini kawan-kawan juga bisa langsung produktif ya.
untuk bisa membuat konten-konten kawan-kawan sendiri. Buatlah konten dari apa yang kawan-kawan suka dulu pertama ya, biar bisa konsisten. Yang kedua, Reset Indonesia. Ketika tadi saya bilang mau dan mampu adalah dua hal yang berbeda gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan POV yang baru bahwa memang kita nggak bisa hidup hanya berdasarkan data saja, karena data bisa dimanipulasi. Memang banyak hal yang harus kita lakukan untuk bisa membuat dan memberikan POV yang baik gitu ya untuk orang. Dan filsafat kecemasan, kenapa? Ternyata kecemasan itu harus kita rawat dan harus kita jaga. Kalau kita nggak merasa terancam atau dalam bahaya, kayaknya kita nggak bakalan melakukan sesuatu deh. Kita bakal cuma malas-malasan doang deh, dan kita nggak akan mulai berubah gitu ya. Jadi tiga-tiganya ini punya makna tersendiri gitu ya, dan mudah-mudahan kawan-kawan bisa memanfaatkan ini dengan baik. Saya percaya Tuhan tidak memocok dadu, jadi memang apa yang sudah ada di sini diciptakan untuk kawan-kawan siapapun nanti yang menang gitu ya. Nah, kawan-kawan bawa handphone kan? Oke. Nah, jadi aturan mainnya adalah gini. Ini saya tadi udah bikin form dengan Gemini saya udah sinkronkan dengan email saya. Jadi gini, nanti karena memang arahnya adalah agar gimana konten kita itu bisa dinilai oleh algoritma, ya udah saya langsung minta bantuan temannya algoritma ya ke AI-nya itu. Jadi kawan-kawan bikin hook, satu nama gitu ya, terus yang kedua judulnya, yang ketiga hook untuk isu apapun yang kawan-kawan suka. Kawan-kawan sukanya JKT48, silahkan bikin hook soal JKT48. Kalau kawan sukanya soal seblak atau kuliner, silahkan bikin soal seblak atau kuliner. Kalau kawan sukanya politik atau apa, silahkan bikin gitu ya. Jadi itu tadi ya, nama, judul kontennya apa, terus bikin hooknya satu paragraf aja. Yang ketiga, yang terakhir alasannya kenapa kawan-kawan mau isu ini. Habis gitu dikirim ke email saya ya, Anan Surya, mungkin boleh ditulis aja di sini kali ya, di apa? Word aja, anansurya16@gmail.com. Dan yang paling penting adalah subjeknya, jangan sampai lupa subjeknya biar tetap terbaca sama Gemini saya ya. Buka Word aja ya biar bisa mengetik. Oke. Nanti subjeknya itu jurnal pos underscores nama kelompok underscores nama teman-teman ya. Oh, udah di-share di grup peserta. Oh ya udah. Udah tahu. Oke, waktunya berapa? Mau dikasih berapa menit? 5-8. Oh, 20. Kalau buat pengerjaannya? Iya. Ya, sekitar 20. Oh ya udah, oh gitu. Silakan kawan-kawan buat dengan hati yang gembira ya. Silakan bikin dulu, saya keluar bentar ya. Gimana teman-teman, aman pengerjaannya? Paham? Paham ya? Sampai ya? Kalian nanti buat video gitu teman-teman. Jadi kalian cari isunya, hook ini yang tadi udah jelasin ke Anan, isunya bebas, kalian mau ngambil apa aja, nanti kalian video. Jadi bentuknya itu video, nanti kalian kirim ke emailnya Kang Anan yang anansurya16@gmail.com. Formatnya itu sesuai yang udah dikirimin sama PJ-nya udah ya, seperti itu. Buat videonya di sini juga nggak apa-apa teman-teman, rame-rame bisa bareng-bareng gitu. So kalau PJ saya kalaupun nanya aja ya guys. Jangan tahu isu yang sedang masuk ke apa yang boleh.
Mas teh, kok teh naon? Ya, bikin kumaha.